واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما man maka adapun orang utia yang diberikan kitabahu kitab catatan amalnya biyamini dengan tangan kanan fayaqulu maka dia berkata umuqra'uni bacalah oleh kalian kitabiyah kitab catatan amalku fa amma man utiya kitabahu yamini dan adapun orang yang nanti akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Dan ini ayah bunda poin pertama, kita semua akan menerima catatan amal kita masing-masing. Ada yang catatan amalnya bagus, ada yang catatan amalnya buruk. Ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri atau di balik punggung. Dan catatan amal ini tidak hanya di surah Al-Haqqah, kita sudah belajar dalam surat Al-Mutaffifin. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Yang belum sempat belajar, cari. Yang sudah belajar, nikmatin lagi. Ayat berapa tuh Al-Mutaffifin? Sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang abror, orang-orang yang baik, lafi illiyin, akan berada dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahu enggak tuh? Apakah illiyun itu? Kata Allah. Kitabun marqum, catatan yang amat detail. Yashhaduhul muqarrabun, kita catatan amal yang amat detail itu disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang muqarrabu, yang didekatkan, VVIP. Nanti di yaumil qiyamah, yaumil hisab, makhluk-makhluk yang paling mulia bakal senyum, bakal bahagia. Para malaikat, para nabi, para siddiqin, syuhada, solihin, banyak senyum tuh kalau melihat catatan amalnya siapa? Amalnya orang-orang baik. Bangga, semuanya bangga. Dalam surat Al-Insyikok juga disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan tangan kanan, maka Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Hisabnya cepat. Dan dia bakal kembali ke keluarganya bahagia, girang. Ini yang menunjukkan bahwa orang yang bersama keluarganya taat, bakti sama Allah, di dunia ngumpul, di akhirat ngumpul, dalam kepanikan pun juga mereka kumpul. Jadi
dalam kepanikan hari kiamat, kepanikan hisab, ngumpul. Tara ayah bunda cari itu ya, dalam surah An-Syiqaq, dalam surah Al-Mutaffifin, orang-orang yang terima catatan dengan tangan kanan. Dan catatan amal itu termasuk hak, sesuatu yang pasti, janji Allah yang pasti. Seperti kematian itu pasti, seperti pertanyaan mungkar nakir itu pasti, hari dibangkitkan itu pasti, hak semuanya. Hisab itu pasti, sirat itu pasti, syafaat Nabi itu pasti. Maka ini, hal yang pasti itu disiapkan sama kita. Ayo bunda. Mudah-mudahan nanti catatan amal kita nih semuanya bagus, rapi, bersih, indah, dan membanggakan. Nah, sibukkan tuh sama ayah bunda. Amin. Catatan amal tuh gampang. Musbah kasih tahu buat catatan amal yang indah tuh gampang. Caranya gimana? Sholat 5 waktu dalam setiap hari. Jumat demi Jumat lakukan dengan baik. Ramadan ketemu Ramadan lakukan. Maka itu siklus untuk jadi hamba Allah. Karena kata Rasulullah SAW yang dicari hadisnya. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratin lima bainahun majtunibatil kabair. Cari hadisnya ya. Salat yang 5 waktu. Jumat menuju Jumat yang lain. Ramadan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Maka itu adalah penggugur dosa-dosa di antara keduanya selagi tidak sengaja melakukan dosa besar. Jadi kalau udah sholat subuh nih, barusan, terus nggak sengaja melakukan dosa, nanti kalau Allah panjangin umurnya bisa ketemu sholat zuhur, insya Allah dosa-dosa antara subuh sama zuhur Allah hapuskan. Enak jadi hamba Allah. Ini hari apa nih ya bunda? Senin. Amin. Nanti umur kita kalau ketemu hari Jumat lagi sama Allah, Allah hapusin dosa antara hari Jumat kemarin sampai ketemu hari Jumat lagi, Allah hapusin dosa. Kalau bulan Hijriahnya sekarang bulan apa nih? Safar. Kalau Allah berkenan membuat umur kita sampai di bulan Ramadan, dosa setahun ntar Allah ampuni. Mulai dari Syawal sampai ketemu Ramadan lagi, dosa setahun Allah ampuni. Enak. Jadi hamba Allah, catatan amalnya bersih. Bisa dibersihin setiap hari, bisa. Dibersihin setiap bisa. Dibersihin setiap tahun, bisa. Dan sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang shaum Ramadan iman dan berdasarkan keyakinan, yakin ini perintah Allah dan berharap pahala dari Allah, semua dosa-dosanya Allah ampuni. Enak jadi hamba Allah tuh. Dosa gampang banget dirontokin sama Allah. Kalau tahu. Karena itu jangan ninggalin sholat yang 5 waktu. Kasih tahu ya sama keluarga tercinta, sahabat tersayang, tetangga. Kebanggaan kita semua yang kita cintai. Jangan ninggalin sholat 5 waktu. Kasih tahu sama orang laki-laki di rumah kita. Jangan tinggalin sholat Jumat. Buat yang perempuan, gampang. Baca surah Al-Kahfi, rontok dosa sepekan. Terus dosa setahun juga gitu. Ramadan kerjain. Itu udah dibersihin dengan pola yang dikasih tahu Rasulullah. Masih banyak lagi bonus-bonus penghapusan dosa. Puasa Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.
banyak. Jadi kalau pengen catatan amalnya bersih, banyak banget caranya untuk bikin catatan amal indah, bagus. Banyak orang yang ketakutan, belum siap Ustaz kalau dipanggil sekarang. Nah, kalau belum siap dipanggil sekarang, tuh bocorannya udah Ustaz kasih tahu. Caranya siapin, per hari bisa, per pekan bisa, per tahun bisa. Jadi catatan amalnya yang bagus-bagus. Waktunya bisa. Masih banyak, Usbab. Ada 8 Masih menit banyak, 8 menit. Lama, Usbab. Nah, itu pokoknya catatan amal supaya bagus sudah dikasih tahu. Itu ilmu mahal tuh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi yang belum pada siap, nah siapin catatan amalnya supaya bagus. Yang kedua, ayah bunda, kanan. Kanan. Kenapa kanan? Karena Rasulullah SAW hadis riwayat Aisyah dan disampaikan oleh Bukhari, Muslim, dan banyak lagi perawi hadis lainnya bahwa Rasulullah SAW senang banget memulai dengan tangan kanan dalam urusan alas kaki, dalam urusan nyisir rambut, dalam urusan mandi dan bebersih. Rasulullah senang dengan yang sebelah kanan, mendahulukan sebelah kanan. Nanti cari hadisnya yang sebut tuh. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu mendahulukan sebelah kanannya. Dalam urusan alas kaki, mau pakai sendal, mau pakai sepatu. Dalam urusan isir, dalam urusan bebersih, apakah mandi, wudhu, Rasulullah senang mendahulukan kanan. Ini kanan, ya bunda. Banyak sebab lihat muslim-muslimah minum masih pakai tangan kiri. Banyak, banyak. Sabda Rasulullah yang lain, kalau kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau kalian minum, minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Cari hadisnya itu ya. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi ya bunda kalau ngingetin orang yang masih minum dengan makan dengan tangan kiri, jangan kasih tahu, jangan itu. Kayak setan, termarah dia itu. Kasih tahu aja, pakai tangan kanan, sunnah Rasulullah. Tangan kanan. Dan Rasulullah SAW senang banget tuh untuk mendahulukan kanan. Nanti ya bunda praktek ya hadis tadi itu Rasulullah SAW senang untuk pakai sepatu, pakai sendal, pakai mendahulukan kanan. Dan sunnahnya Rasulullah kalau pakai sendal, sepatu, dahulukan kanan. Kalau melepasnya dengan kiri. Praktek. Terus Bob yakin banyak yang belum terbiasa. Ntar nih, hari ini rencana mau pakai sendal, pakai sepatu nggak? Ada rencana nggak? Ada. Nah, praktek. Begitu melihat sepatu atau sendal, set, berhenti dulu. Pakai tangan, pakai yang kanan dulu. Ngelepasnya begitu. Biasanya ngelepasnya juga refleks. Kanannya dulu. Enggak. Lepasnya kiri dulu. Cobain ya, bunda, cobain. Sama juga. Keluar dari rumah, kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Masuk masjid kanan. Keluar masjid kiri. Kalau enggak dilatih ya bunda lupa. Enggak bisa. Percaya dah sama masuk. Masuk masjid kanan. Keluar masjid stop dulu. Yang kiri.
termasuk juga masuk toilet. Nanti ayah bunda perhatiin aja, orang kalau nggak dilatih, nggak biasa tuh masuk toilet pakai kaki kiri. Latih, karena sering banget di mall, di rest area, kalau sudah melihat orang lalu lalang masuk ke toilet itu, kayaknya nggak ada yang peduli itu kaki mana yang dimasukin. Nah, asiknya nikmatnya kita sampai urusan begitu bisa dapat pahala kalau ikut sunnah Rasulullah. Latihan ya, ayah bunda latihan. Jadi yang gampang, nah ini pakai alas kaki, pakainya kanan dulu. Lepasnya kiri. Latihan coba hari ini. Termasuk juga ya bunda, nyisir kaki kanan dulu, baru sebelah kiri. Termasuk juga pakai pakaian. Apakah baju, apakah celana, kanan dulu. Nanti lepasnya sebelah kiri. Latihan. Enak ntar tuh ya bunda kalau nggak usah dilogikakan sunnah Rasulullah. Ikutin dulu. Nanti kalau udah masuk, ya sudah menjadi habit, jadi karakter, kalian bakal tahu nikmatnya ngikutin sunnah Rasul. Karena habit, karakter terbaik itu yang sudah dibiasakan. Sebab masih ingat anak-anak minta masih kecil, kami berenam, anak-anak masih kecil, kami ada sedikit rezeki jalan-jalan ke luar negeri. Dan Masya Allah kami semuanya ngafal Quran, Allah muliakan, jalan-jalan ke luar negeri, terus dibawalah ke toko coklat. Dikasih tester. Lucunya lagi, itu begitu di tester, kompak tuh. Anak-anak pada makannya sambil jongkok, makannya sambil tangan kanan. Sampai yang penjual, kok duduknya begini? Terus saya sama istri, sama Umi, ngejelasin. Wow, luar biasa. Kayaknya dari semua traveler, baru sekarang nih saya ngeliat nih, ada anak-anak kecil makannya teratur begini. Nggak mau makan kecuali duduk. Karena nggak ada kursi itu ya. Dan ngebayang ya, ngebayangin tuh bahwa habit, karakter itu mengagumkan. Apalagi kalau dijelaskan bahwa ini sunnah Rasulullah. Identitas. Nggak usah dijelasin. Kita ngamalin aja dapat pahala. Jadi kanan ya, kanan. Termasuk kalau tidur dengan lambung kanan. Cari hadisnya. Rasulullah SAW kalau tidur dengan lambung kanan. Dan banyak dalam urusan, semua urusan kanan. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sampai urusan alas kaki, nyisir, sama bebersih. Wudu, kalau kanan biasa. Mandi wajib nih. Banyak yang sampai usia segini masih belum tahu bagaimana Rasulullah mandi wajib. Cari ya hadisnya. Hadisnya dari Aisyah. Rasulullah itu mandinya selalu mendahulukan kanan. Ini sebab bocorin. Nanti cari hadis mandi wajibnya Rasulullah. Karena banyak guru-guru pun ngajarin tata cara mandi dan ngikut cara Rasulullah. Rasulullah SAW kalau mandi wajib, ya bunda pada suka mandi wajib juga kan masih? Udah lama nggak mandi wajib Pak. Nah, saya kasih tahu kalau udah nggak mandi wajib lagi, nah mandi Jumat, mandi Id, nah itu tata caranya sama dengan mandi wajib. Mandi ihram tata caranya sama dengan mandi wajib. Tata cara mandi wajibnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberitahukan bersihkan kemaluan. Mohon maaf ya, dalam urusan begini, seperti diajarkan oleh Allah, tidak perlu malu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi yang pertama bersihkan kemaluan, kemudian cuci tangan. Begitu cuci tangan, berwudu. Tahapannya ini disebut
bersihkan kemaluan, cuci tangan, berwudu. Habis itu apa yang dilakukan? Nah ini bagian dari mandi wajibnya. Ya Bunda. Basuh kepala dengan air 3 kali. Sudah, habis itu kucurkan air ke kepala. Jadi mulainya dari kepala. Dan setelah itu mulai dari anggota kanan dan kiri. Jadi anggota kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Terus seluruh badan. Sesimpel itu. Dan cari hadis PR besar buat ayah bunda. Juga nanti ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada anak cucu. Karena banyak yang nggak ngerti tata cara mandi wajib ala Rasulullah. Jadi nanti kalian bakal ketemu hadis Rasulullah SAW mandi bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini maknanya di dalam kebenaran tidak ada perlu ditutup-tutupin. Karena tata cara mandinya Rasulullah disampaikan oleh Aisyah. Kami berdua mandi hanya 1 ember. Jadi berdua mandi 1 ember. Biasanya kalau orang Indonesia diajarin fikihnya mandi wajib itu jebur-jebur. Ngabisin air. Nah, dan mandi wajib 1 ember tuh bagaimana caranya? Sebab nah, itu tadi ayah bunda. Kalau ngikutin cara Rasulullah bisa mandi dengan air yang sedikit terbatas. Jadi kalau setelah tata cara yang tadi itu bersihkan kemaluan, cuci tangan, wudhu dengan air yang sederhana, kemudian nah mulai basuh dikit siram, kaki basuh, kaki kanan, kaki kiri basuh, tangan kanan basuh, tangan kiri basuh, lalu kemudian kucurkan air dan ratakan dengan tangan. Bisa dengan air yang sedikit bisa. Dan cari ya hadisnya dari Aisyah. Rasul mandi bersama. Aku hanya dengan 1 ember. Dan ini biasanya sunnah yang ditinggalkan oleh suami istri. Apa tuh sebab? Mandi bareng. Kalau pengen menciptakan romantisme dalam rumah tangga, sering-sering mandi bareng. Ini dilihat kameranya nggak ada yang senyum. Kayaknya nggak pernah mandi bareng sama pasangan kayaknya. Ayah bunda, jadi kalau punya pasangan, nah, Jarang. mandi bareng sama pasangan. Kalau udah nggak ada Usbab, kasih tahulah sama anaknya, kasih tahu sama cucunya. Ini sunnah Rasulullah, romantisme Rasulullah. Jadi mandi bareng. Dan mandi bareng itu adalah sunnahnya Rasulullah. Nanti kalian bakal dapat di hadis yang banyak. Bagaimana Aisyah meriwayatkan tata cara Rasulullah di kamar mandi, nah itu tanda bahwa Aisyah sering mandi bareng sama Rasulullah. Nggak cuma makan bareng, nggak cuma tidur bareng, nggak cuma jalan-jalan bareng, sampai urusan kamar mandi pun bareng. Jadi itu nikmat. Ini pagi-pagi udah ngayalnya kejauhan ya. Nah, jadi Uswaf hanya pengen sampaikan ke ayah bunda, urusan kanan. Dan urusan kanan aja Rasulullah contohkan banyak benar dalam kehidupan yang sering umat ini lalai. Nah, itu PR-PR yang kanan, tadi cari hadisnya, dan praktekin sama ya bunda. Jangan sampai ngelepas sendal, ngelepas sepatu, lupa, nggak ngikut sunnah Rasulullah. Ntar nggak kebagian pahala. Jangan sampai urusan mandi, nggak ikut cara Rasulullah. Udah usia segini. Ini poin satu lagi, udah nggak cukup waktunya, udah kepanjangan ini. Jadi, Terus. Nggak apa-apa. Lanjut. nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Terus, Mbak. Lanjut ya. Lanjut. Dan ketiga, Lanjut. poinnya ayah bunda umuqra'u kitabiyah. Bacalah nih. Baca nih
Dan ayah bunda, kalau di hadapan Allah, kalian bakal lihat ayatnya bahwa begitu Allah hadir, nggak ada yang berani bicara. Dalam surat An-Naba bagian akhir tuh. Jadi begitu Allahnya hadir, nggak ada yang berani bicara. Illa Ya, man baca tolong nggak ada yang berani bicara. Jadi hening, keagungan, kedahsyatan Allah itu membuat semuanya diam. Tapi kalau ada yang dikasih kitab dengan tangan kanan dan catatannya bagus, itu mah rame tuh, ya benar. Horenya rame, aplausnya kenceng dari Allah dan dari para al-muqarrabun itu. Terus begitu, al-muqarrabun kitabnya nih, bacain, girang. Jadi bayangin ya, sama seperti wisuda di auditorium yang megah itu. Dan saya sering kalau nanya, karena saya biasa dunia Al-Quran. Kalau pesantren-pesantren itu mengundang saya untuk wisuda Al-Quran, ini yang wisuda berapa juz nih? Yang 5 juz sekian ratus orang, yang 10 juz sekian ratus orang, yang 15 juz sekian puluh orang, yang 20 juz sekian puluh orang, yang 30 juz, dikit cuma 3-5 orang. Nanti bakal disimpan tuh ayah bunda, yang 30 juz paling akhir, suruh naik ke panggung, semuanya dikasih selendang, dikasih mahkota. Begitu yang 30 juz disuruh naik, itu tepuk tangan. Nggak usah dari orang tuanya, nggak usah dari keluarganya. Teman-temannya yang baru dapat 5, 10 juz, 15 juz saja, salut, tepuk tangan panjang. Karena 30 juz itu susah, berat. Karena juga begitu, biasanya kalau yang 30 juz itu nggak usah dari mana-mana. Begitu dipanggil yang 30 juz, itu udah banyak yang nyawer. Saya memberangkatin umroh, terus yang nyawer banyak. Kayak Ustadz Andi Hidayat, 100 juta. Yang nyawer tuh banyak, karena 30 juz itu berat. Begitu dikasih tuh yang 30 juz, umuqra'u kitabiyah. Nih, baca nih, catatan amalku. Karena itu ya bunda, sebab pesan buat diri pribadi, buat ayah bunda, buat kita semuanya. Ayo, cakap-cakapan catatan amal. Cakap-cakapan catatan amal. Catatan amal apa? Yang fardu harus lakukan sebaik-baik. Yang sunnah sebanyak-banyaknya. Kerjain sama yang benar. Dan nanti mudah-mudahan kita bakal ngeliat nih dari kelas ini, banyak nih yang dimasukkan ke surga kelas para nabi dari kelas ini. Bersama para nabi. Oh, tepuk tangan. Itu kira-kira summa cum laude lah kira-kira tuh. IPK-nya 4 koma udah sempurna. Jadi umuqra'u kitabiyah. Dan kita ngeliatin catatan amalnya dia, geleng-geleng kepala tuh gitu. Masya Allah, ini A plus nilainya, ini A plus, ini A plus, A plus, A plus, A plus. Gak usah dia yang punya rapotnya. Kita yang baca aja iri banget. Maka umuqra'u kitabiyah. Tapi ya bunda, tanyakan sama semua orang yang rapotnya bagus. Dulu ketika kalian sekolah, kalian kuliah, tanyain sama semua orang yang rapotnya bagus, IP atau IPK-nya bagus, tanyain. Ini mereka dapatkan itu kebetulan. Apa dengan jerih payah, usaha yang sungguh-sungguh? Jawabannya nggak ada, nilai yang bagus itu kebetulan nggak ada. Itu semuanya dalam kesungguhan, jerih payah, keprihatinan,
kesulitan yang mereka lalui. Maka kalau hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak usah mimpi punya nilai bagus. Jadi harus upaya sekuat mungkin untuk nilai bagus. Nah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Semoga selalu sehat, bahagia dan